Jumpa kembali pada video pembelajaran. Untuk video hari ini kita akan belajar mengenai hidrolisis dan buffer. Kita bahas satu persatu mulai dari hidrolisis. Jadi setelah kita mempelajari konsep dasar dari hidrolisis pertemuan yang lalu, kita mengetahui di dalam hidrolisis ini terbentuk dari asam dan basa. Ketika si asam dan basanya ini keduanya habis bereaksi, sehingga yang menentukan dari sifat si asam dan basa ini adalah sudah pasti adalah yang kuat. Hari ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana konsep perhitungan dari hidrolisis ini sendiri. Kita harus tahu terlebih dahulu di dalam hidrolisis yang kita fokuskan adalah konsep reaksi penggaraman, atau lebih tepatnya garam yang kita analisis. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, garam-garam ini bisa ada tiga kemungkinannya. Bisa garam yang terbentuk secara netral, atau garam yang terbentuk secara bersifat asam, atau bersifat basa. Ya, untuk penjelasan ini mungkin sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Itu ketika mereaksikan antara asam dan basa sehingga terbentuklah reaksi hidrolisis. Nah, yang akan lebih dibahas di sini adalah bagaimana menentukan suatu garam itu bersifat asam dan basa ketika sudah diketahui bahwa reaksi yang terjadi adalah hidrolisis. Ya, pastinya di dalam soal akan diberitahu kalau memang soal ini adalah soal hidrolisis, atau kata kuncinya, ya, data yang diberitahukan di dalam soal sudah pasti hanya data dari garamnya itu. Ya, hanya informasi dari data si garam itu. Misalnya dalam soal itu diberitahu informasi hanya garam NH4Cl misalnya, gitu ya, dengan konsentrasi 0,1 m. Ya, hanya data garam itu saja yang diberitahu. Nah, dengan tetapan asam atau basa lemahnya pasti juga akan diinfokan di sana. Ya, nah, kita bisa tahu dari mana ketika hanya diberitahukan data dari garam ini, misalnya seperti yang tadi NH4Cl. Kita bisa tahu dari mana rumus yang akan kita pakai, apakah rumus H+ atau OH-. Tinggal dilihat dari reaksi penggaramannya saja. NH4Cl kalau kita urai ini pasti terbentuk dari NH4+ tambah Cl-. Sudah pasti senyawa yang terbentuk sebelumnya adalah ini dari NH4OH, dan ini adalah dari HCl. Ya, karena HCl yang kuat, maka di dalam rumus ini kita menggunakan rumus H+. H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garamnya. Nah, contoh lainnya kalau misalnya yang terbentuk bersifat basa, itu misalnya diberitahu informasi garam yaitu CH3COONa. Nah, kita bisa tahu, kita uraikan saja ini, dia menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, dari senyawa sebelumnya, ya, ini pasti terbentuknya dari CH3COOH, yaitu asam lemah. Nah, ini adalah pasti asam lemah. Lalu Na ini pasti adalah terbentuk dari basanya, yaitu NaOH yang merupakan basa kuat. Karena NaOH adalah basa kuatnya, maka dengan demikian garam yang terbentuk ini bersifat basa. Maka dalam perhitungannya yang kita pakai adalah rumus H- sama dengan
akar KW per KA dikali konsentrasi garam. Jadi yang terpenting adalah kita lihat dari garam yang diberikan dalam soal. Ketika NH4Cl, maka kita harus tahu pembentuk sifat dari garam ini adalah si HCl-nya, yaitu asam kuatnya. Lalu karena Na ini pasti datangnya dari NaOH, maka garam ini pasti akan bersifat basa. Dengan demikian kita bisa mengambil rumus OH- sebagai perhitungan berikutnya. Ya, jadi ini adalah hal terpenting yang kita harus pahami ketika kita mau menjawab soal hidrolisis. Ya, umumnya dalam soal hidrolisis yang diberitahu adalah garam-garam dengan konsentrasinya dan Kb-nya atau Ka-nya. Oke, ini adalah untuk hidrolisis. Lanjut kita ke buffer. Yang membedakan apa? Ya, untuk soal-soal buffer atau larutan penyangga, selain seperti yang soal yang telah lalu kita pelajari berbentuk dari asam dan basa dengan kondisi harus lemah yang bersisa, variasi soal berikutnya bisa juga adalah ketika di dalam soalnya dikasih tahu atau diinformasikan data asam atau basa lemahnya dengan garamnya. Ya, jadi salah satu ciri khas dari buffer ini, selain kita bisa membuat larutan buffer dari asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat dengan kondisi lemah yang harus tersisa, larutan penyangga juga bisa dibuat dari asam lemah atau basa lemah yang direaksikan dengan garamnya sendiri. Ya, contohnya misalnya CH3COOH, kita tahu dia adalah asam lemah. Lalu ketika kita tambahkan dengan CH3COONA, ya, ini adalah garam. Nah, garam ini ketika direaksikan dengan asam lemahnya, maka dia akan juga terbentuk yang namanya larutan buffer. Ya, jadi ketika di dalam soal larutan penyangga, umumnya bisa seperti yang reaksi antara asam dan basa dengan lemah yang berpisah, atau variasi soal kedua adalah diberitahukan data dari asam lemahnya dengan garam. Ya, asam lemahnya konsentrasinya berapa, lalu garamnya juga konsentrasinya berapa diberitahukan. Maka dengan demikian kita bisa menghitung pH dari larutan penyangga ini ya dengan rumus untuk kondisi CH3COOH, yaitu dengan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol dari asam dibagi mol garamnya. Tinggal dikonversi saja, ini berapa mol, ini berapa mol. Asam lemahnya berapa mol, garamnya berapa mol. Lalu dapat hitung. Oke, contoh lainnya lagi, misalnya diberitahukan data yaitu NH4OH dengan garamnya yaitu NH4Cl. Kita tahu NH4OH ini adalah basa lemah, lalu NH4Cl adalah garamnya seperti hidrolisis yang tadi. Maka ketika kedua zat ini kita reaksikan, ini juga dapat menghasilkan larutan buffer atau penyangga. Ya, dengan kondisi karena ini NH4OH adalah basa lemahnya, maka rumus yang dipakai adalah OH- sama dengan Kb dikali N basanya, dari sini datanya dibagi dengan N garam. Oke, ini adalah konsep larutan penyangga ketika yang direaksikan adalah asam atau basa lemahnya dengan garamnya.
ketika di dalam soal diberitahukan antara asam atau basa lemahnya dengan garam, maka kita bisa pastikan soal ini adalah soal buffer atau larutan penyangga. Oke, untuk berikutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Nadira. Kita bisa simak penjelasan soal berikut. Selamat pagi semua, nama saya Nadira Fauzan dari kelas 11 MIPA. Saya ingin menjelaskan 3 soal kimia mengenai asam basa, hidrolisis, dan buffer. Ini dia soalnya. Nah, dari soal ini dapat diketahui masanya. Ini masanya udah diketahui. Dan amonium klorida padat. Nah, dia ini adalah garam. Rumusnya itu NH4Cl. Karena dia itu garam, maka sudah dipastikan dia itu soal hidrolisis kalau diketahuinya garam. Nah, kalau rumusnya hidrolisis, maka kita harus mencari rumusnya khusus. Caranya gimana? Kita tulis dulu. NH4Cl itu dibentuk dari NH3 ditambah HCl. Nah, NH3 itu kan basa lemah, HCl itu asam kuat. Maka cara menghitungnya itu menggunakan rumus hidrolisis, yaitu ini rumusnya. Nah, ini kan H+, berarti asam kan, berarti kita menggunakan pH asam. Jawab. Terus, diketahui juga volumenya dan Kb-nya ini. Ditanya pH, jawabnya yaitu tadi pH sama dengan min log H+. H+ belum tahu, maka pakai rumus yang tadi. G juga belum tahu, masukin ke rumus ini. N belum tahu, masukin aja ke rumus N. Nah, kita harus nyari MR dulu nih. Masukin MR sama dengan ARN ditambah ARH dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena indeksnya ada 4. Ditambah ARCl. Nah, tinggal masukin aja AR-nya menurut tabel periodik. Nah, lalu kalau dapat MR-nya, masukin ke rumus N. Dapat nih 0,1 mol N-nya. Masukin ke G. N per V sama dengan 0,1 per 0,25. Dari diketahui. Sama dengan 0,4 M. Nah, masukin ke rumus H+. Masukin KW. KW itu selalu 10 pangkat min 14. Wajib harus per 10 pangkat min 5 dari KB-nya sudah diketahui. Dikali 0,4 yang kita baru cari tadi. Sama dengan akar, ini dinaikin, ini diubah menjadi bilangan berpangkat. Langsung dihasilin aja, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya min log H+, sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5. Sama kayak tadi, menurut sifat logaritma, dia itu bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, tinggal minnya dikali ke dalam deh. Jadi min log 2 ditambah 5 sama dengan 5 min log 2. Ini tinggal ditaruh di depan, ini jadinya di belakang. Jadi pH dari NH4Cl adalah 5 min log 2. Ini dia soalnya. Jadi karena dia itu diketahui lemah sama garamnya, maka sudah diketahui ini udah pasti soal buffer. Nah, selanjutnya ini udah diketahui nih KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oh iya, kalau rumusnya buffer itu ada rumus khususnya. Kayak gini, ini rumusnya. Jika diketahui perbandingan mol. Nah, ini NB banding NG itu 1:3. Maka cari pH-nya nih, disuruh. Nah, pH itu kan 14 mPOH. Karena ininya basa kan OH-. Nah, pH sama dengan min log OH-. OH- sama dengan KB NB per NG. Jadi pertama-tama kita harus cari OH-nya. KB dikali NB per NG. Nah, KB-nya masukin, NB per NG-nya itu kan sama aja. NB dibanding NG sama dengan 1/3. Sama aja. Jadi dikali 1/3. Hasilnya dapat nih. Nah, selanjutnya nyari pH. pH sama dengan min log OH-. Masukin aja. Jadi min log 6 ditambah log 10 pangkat min 6. Ingat sifat logaritma. Sama dengan, ini bisa dicoret jadi min 6. Minnya dikali min 6 jadi plus. Ini jadi min.
Jadi min log 6 tambah 6 sama dengan 6 min log 6, tinggal dibalik. pH-nya itu 14 min pH. Jadi tinggal masukin pH-nya 6 min log 6 sama dengan 8 plus log 6. Jadi pH-nya adalah 18 plus log 6. Terima kasih.